Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandiri Arizkia dari kelas PAI 4D. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas resume mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja, implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Nah, manfaat teori belajar bagi guru adalah yang pertama adalah membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, panduan guru untuk mengelola kelas. Dan keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Kemudian yang terakhir, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Kemudian yang keenam, membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi maksimal. Pada akhirnya, upaya ini dapat mendatangkan kepuasan dan kebanggaan baik bagi guru maupun siswa sendiri. Nah, untuk mengaplikasikan teori-teori belajar dalam praktek di dunia pendidikan di Indonesia, maka hal-hal yang harus diketahui dalam teori belajar adalah yang pertama, konsep dasar teori tersebut beserta ciri-ciri dan persyaratan yang melingkupinya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor lingkungan seperti fasilitas, suasana, apa yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, tahapan apa saja yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajarnya. Nah, aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian dan kecermatan guru untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar. Nah, penggunaan teori belajar yang salah akan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, penerapan teori belajar di kelas membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap teori tersebut dan rasa senang untuk selalu menggunakan dan mengembangkannya secara tepat guna dengan kondisi di Indonesia. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritisi teori belajar adalah yang pertama, mengenali tokoh perjalanan hidup dan proses akademik yang ditempuh serta perjuangan yang ditempuh untuk menularkan teori belajar yang dikemukakannya. Kemudian yang kedua, harus memahami konteks generasi, situasi, zaman atau tahun yang melatar belakangi peristiwa kelahiran teori-teori belajar tersebut. Kemudian yang ketiga, ada proses kekinian dari teori tersebut dan perkembangannya. Nah, dalam praktek pembelajaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor tersebut sehingga penggunaan teori belajar menjadi lebih bijak. Tidak sekedar mengkritik teori lain serta mengagungkan teori yang digunakan tanpa pernah melakukan riset atau upaya pembaharuan yang lebih mendasar. Nah, banyak teori belajar yang dapat digunakan para guru untuk berbagai keperluan belajar dan proses pembelajaran. Ada 3 pandangan psikologi utama yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu pandangan psikologi behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Seperti yang sudah dibuat dalam video-video sebelumnya, itu terdapat beberapa teori yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.